Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu wa sallam daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, malam ini bersama-sama kita akan melanjutkan kajian kitab Bidayah Hidayah yang kemarin sampai pada halaman 97. Kita kelihatannya kalau syarahnya itu sampai pada halaman 80. Kembali sebelum bersama-sama menyaksikan kita dengan kitab Suratul Fatihah. Saya baca semua yang lengkap Suratul Fatihah untuk pengarang kitab Bidayah Hidayah Al-Imam Hujjatul Islam Muhammad bin Al-Ghazali. Ditinggikan derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua para guru kita. Syekh Wali Suki Hasan Hasan Muhammad guru kita dahulu ke Nawawi Syekh Wali, semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kalian juga yang ngaji saja dibuka hati kita kepada cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa duduk di masjid niat i'tikaf, jangan lupa ya. Niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid. Nah, untuk jangan lupa. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Semuanya dimuliakan oleh Allah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Wa amal yadani fahfadhuma an tadriba bihima musliman aw tatanawala bihima malan haraman aw tudiya bihima ahadan min al-khalqi aw takuna bihima fi amanatin aw wadi'atin aw tarku bihima ma la yazuzu nutqu bihi fa innal qalama ahadul lisan fahfad amma yajibu hifdzul lisan anhu. Wa ammal yadani, sedangkan adapun dua tangan. Nah, ini kita akan bahas tentang kedua tangan anak kita ya. Allah. Wa amal yadani, adapun sedang adapun dua tangan, fahfad, hendaklah menjaga siapa Anda huma kepada kedua tangan an tadriba, dari agar tidak memukul siapa Anda bihima dengan kedua tangannya musliman kepada orang muslim. Jadi dengarkan, tak olehlah nyalaan, tak boleh mengganggu kepada setiap muslim atau setiap manusia dengan kedua tangan
Tak boleh. Kamu yang beri tangan ya. Dua kali tangan cek punaki mukul orang lah. Guru tak mukul saking ngopes king hantam pandai. Tak itu pol king kopos. Sakit mana? Tak boleh. Tak boleh. Kalau tak mukul, tak ngopes apa etopi terus sakit etopi ini. Tak boleh. Ya. Jadi ini adalah kalimat yang mewakili menyakiti manusia, dipukul. Ya pokoknya sudah menciderai gitu. Tidak boleh. Ya termasuk ya oleh orang Islam, orang-orang kafir, orang-orang kafir zimmi itu loh yang sudah saling tidak mengganggu. Ya, maksudnya seperti mukul itu, dipukul wajahnya, ditempeleng atau diinju gitu ya, membunuhnya, itu tidak boleh. Tidak boleh, jangan sampai. Apa kata Rasul Muhammad SAW? Lau anna ahlas samai wa ahlul ardi ishtaraku fi dami mu'minin lakabahumullah ta'ala lina. Seandainya kata Rasulullah, penduduk langit dan penduduk bumi bersatu padu untuk mengalirkan darah orang mukmin ya, yang dia itu tidak bersalah, apa kata Rasulullah? Lakabahumullah ta'ala lina. Mereka semua akan dimasukkan ke neraka. Kalau mereka sengaja mengalirkan darah orang mukmin, hati-hati. Walaupun Apollo kopi menyatu, Allah tidak suka gitu. Autatanawala atau memperoleh siapa anda bihima dengan kedua tangan malam kepada harta haraman yang haram. Tak boleh. Mengambil dengan kedua tangan kita atau memperoleh dengan kedua tangan kita kepada harta yang haram, kal hasil bit tadfifil kail wal wazn bisyirkah, dengan cara umpamanya mengurangi timbangan sampai nak jual berdagang apa saja dikisan lain bagi kasih meleh orang tembur dikurangi, tidak boleh. Atau kalau jual buah, pertama yang dilihat bagus semua, setelah dikasih pada si bucok gitu kan, ada yang rusak ya. Tidak boleh. Jadi begitu itu tidak dibenarkan. Hukumnya haram. Melena sekilo, ya beli kalau berapat, tidak boleh, tidak boleh. Auto bihima, auto bihima atau engkau menyakiti bihima dengan keduanya. Dua tangan ahadan kepada seorang minal khalqi dari makhluk. Sakit yang gelak ya, walaupun tadi pukul tobi atau ada kuih sekali pakai kelicuk gitu kan, nggak boleh. Ada orang mati gara-gara kelicuk. Makanya kalau jangan berlebihan. Atau ada orang yang tahu kelemahan seorang itu, ya, tidak dipukul, tidak ditendang, tapi apa namanya, yang bahaya PC gitu. Berarti kemaluannya PC kan bisa mati orang. Tidak boleh menyakiti gitu.
Pokoknya jangan gunakan tangan ini untuk menyakiti orang lain. Au takhuna, atau engkau menghina bihima, dengan keduanya. Fi amanatin, dalam satu amanah, ya. Au wadiatin, atau barang titipan. Tak boleh. Tak boleh. Di sini contohnya begini. Amanah itu apa? Hiya ma yastahfidhu indal amin, wal wadi'ah ma yakunu indaka min malil ghair. Jadi ada orang mempercayakan kepada kamu, kan kau adalah kau yakin dijadikan titip, amanah dipercaya. Atau wadi'ah ini barang titipan ini. Wadi'ah ma yakunu indaka min malil ghair. Jadi hartanya orang lain diletakkan di rumah kamu atau dipegang kamu. Pegangkan ini dah. Gitu. Nah, ini tidak boleh harus dijaga amanah ini. Rasul Muhammad SAW, beliau itu sebelum mendakwahkan Islam dan sebelum diangkat menjadi Rasul, beliau sudah menyebutkan gelar Al-Amin. Al-Amin, apa artinya Al-Amin? Bisa dibaca? Ya, dia, Bapak. Bisa dibaca. Nabi Muhammad sebelum berdakwah, sebelum jadi Rasul, ya, sudah dapat gelar Maka walaupun orang-orang kafir Quraisy, orang-orang jahiliyah kala itu tidak beriman, mereka masih percaya sama Rasulullah. Kasih titipan dengan rahmatullah Rasulullah. Karena Rasulullah memang tidak pernah berdusta, maka dapat gelar Al-Amin. Allah ini, ya, jangan dikhianati. Kalau ada orang kasih amanat, kalau ada orang kasih titipan, jangan dikhianati. Sekarang kan banyak orang-orang yang dikasih amanah jabatan, amanah barang, dikasih titipan, itu tidak dijaga. Malah kadang pas ada di mana rokok tolong, di mana ada itu mau jual dulu, atau rusak karena tidak kita jaga, gitu. Ya Allah, ini orang dikasih amanah, kayak kemarin itu ada. Ya, macam-macam sekarang itu banyak kita saksikan banjir di mana-mana. Ya, ada yang memang ini sunnah adalah bencana alam, tapi juga ada sebab. Ya, kadang karena pohon ditebang, itu juga itu yang menjadi penghalang datangnya banjir. Ditebang selokan-selokan, sudah banyak yang tersumbat karena orang sembarangan, buang sampah sembarangan. Nah, Allah kasih peringatan ini, kasih pelajaran. Karena kita tidak menjaga amanah. Kita dikasih amanah oleh Allah, ya, ini titipan, dikasih titipan sama Allah. Sama dengan begini katanya guru kami, kamu kalau ingin mendapatkan tambahan dari Allah, titipan Allah yang ada padamu itu jaga. Kalau kamu ingin ditambah nikmat oleh Allah, titipan Allah itu dijaga. Dikasih anak dijaga, dikasih santri dijaga,
dikasih sepeda motor, dijaga, dirawat. Termasuk dikasih kesehatan kita aja dititipi, karena semuanya kan titipan. Semua adalah pemberian dan titipan dari Allah. Gitu. Termasuk kita punya anggota badan. Kalau mau diminta sama Allah, siapa yang bisa menghalangi? Taktuba atau mencatat siapa Anda. Ini jangan sampai juga. Taktuba atau mencatat siapa Anda bihima dengan kedua tangan ma kepada sesuatu la yajuzu yang tidak boleh an-nutqu apa menyampaikan bihi dengan ma. Tidak boleh menulis dengan kedua tangan kepada sesuatu yang tidak boleh diucapkan, ya. Tidak boleh menulis sesuatu yang tidak diperbolehkan ketika diucap. Jelas? Paham? Sesuatu yang diucapkan tidak baik juga tidak boleh ditulis, tidak boleh. Nah, sekarang ini kan sudah zamannya itu Facebook, Instagram, status gitu. Saya tidak bilang Ustaz terus, tapi cuma saya tulis gitu. Oh jangan. Seperti kalimat ini, pulang aja. Pokoknya kotor, jorok, diucapkan tidak bu, ditulis pun juga tidak bu. Jelas? Gitu. Knowledge sembarangan. Banyak orang-orang itu yang di kemudian hari menderita gara-gara salah tulis. Dibaca sama banyak orang. Ma la yajuzu nutqu bihi. Kenapa? Tidak boleh fa innal qalama, karena sungguhnya qalam, pena, ahadul lisan, ialah salah satunya dua lidah. Ahadul lisan ini ialah salah satunya dua. Jadi tulisan ini pulpen ria juga bagian daripada lidah, nanti dibaca sama orang. Gitu. Maka fahfad hendaknya menjaga siapa engkau amma dari perkara yajibu yang wajib hifdzul lisan apa menjaga lidah anhu dari barang tersebut. Kalimat-kalimat yang lidah kita harus dijaga untuk tidak mengucapkannya, maka tangan-tangan kita juga harus dijaga untuk tidak menulis. Gitu ya. Pengain deh. Banyak orang roh sekarang tokar gara-gara tulisan. Gara-gara tulisan. Saya menemukan di FB-nya Anda, saya menemukan Instagram-nya Anda, saya menemukan begitu. Hati-hati karena tulisan adalah merupakan salah satu dari dua lidah. Tulisan adalah salah satu dari dua lidah. Nastete. Allah. Karena begini ya, kata satu ulama kita itu, tulisan itu akan lebih abadi daripada orang yang menulis. Jadi kalau kita menulis sesuatu, kita meninggal dunia, tulisan kita masih ada. Tulisan kita masih ada dan orang akan membaca itu. Kalau baik, alhamdulillah, itu akan menjadi amal yang jariah, sedekah jariah kita. Tulisan-tulisan baik. Orang baca, maunya bisa baca sholawat, karena isinya bersolawatlah. Orang baca bisa baca istighfar, karena kalimatnya beristighfarlah. Gitu. Itu bagus itu. Tapi kalau kalimatnya jorok, nah juga. Itu, masya Allah. Ini juga keajaiban dari ciptaan Allah.
berupa tangan. Banyak ulama-ulama terdahulu sudah wafat, seperti Imam Syafi'i yang sudah wafat, Imam Ghazali sudah wafat, tapi karya-karya beliau, tulisan-tulisan beliau tidak pernah wafat, masih tetap dibaca. Makanya belajar terus, coba. Usahakan, Anda itu kalau ikut ngaji ya usahakan pakai bawa buku, bawa pulpen ini, punya catatan, taklikot, hasia kalau dulu di pondok ya ini Ustaz kasih taklikot ya, kasih catatan, kayak ngain. Sebelum kamu tidur jangan lupa berdoa. Ini kamu ada hasil pulang dari pengajian apa aja? Oh ini katanya Ustaz ada tulisannya begini. Bahwasanya tulisan ini adalah bagian daripada lidah yang kedua. Agar hati-hati menulisnya. Begitu. Agar dijaga yang namanya tangan dari perbuatan begini. Nah, mau tak tulis? Ya ada tak tahu. Nah, hari pengajian boleh apa yang tak tahu lepas. Tak ingat. Gitu. Allah. Ya, jadi sampai di sini dulu kita jaga tangan ya. Jagalah tangan, tidak boleh mukulan teman. Jelas? Nyakiti temannya tidak boleh. Termasuk juga menyakiti orang-orang di luar pola orang kafir, pokol itu, yang Kristen tidak boleh. Atau bahkan dengarkan kepada binatang pun kalau tidak bersalah kita tidak boleh. Tidak boleh. Lah. Contohnya ini lagi. Kamu umpamanya kayak bilis. Pernah kayak bilis? Ketel. Sakit. Kadang kan mereka kayak bilis setok apa ada pas selain ini betos kepi gitu kan. Padahal selain taruh norok, tak nyala gitu kan. Ngamuk ya. Pas kadang ya bor gitu kan. Jangan. Kasihan, tidak boleh. Karena yang melukai itu cuma artinya selanyala setok, dan itu pun tidak punya akal pikiran seperti kalian. Itu. Berarti kamu beda ya dengan nyamuk beda. Mau nyamuk Arab apalagi baik buat Arab itu. Tikus itu memang binatang-binatang yang Rasulullah mengatakan boleh dibunuh. Nyamuk, tikus, cep gitu boleh juga. Tapi kalau anda ganggu yang lain sudah jangan. Hati-hati gunakan tangan kalian, dijaga. Dan juga hati-hati ketika mencari harta menggunakan kedua tangan, jangan mengambil harta yang haram. Jangan. Termasuk amal ibadah yang paling mulia itu ya, yang utama adalah mengambil atau mencari harta dengan kedua tangan kita. Ya, artinya atukum dengan cara sampai mengeluarkan keringat, ya, menjadi petani sampai keluar keringat begitu. Orang yang kerja becak gitu, semangat mengeluarkan keringat, itu juga termasuk bagian daripada penggunaan kekuatan. Itu paling bagus itu. Barokah. Walaupun sedikit-sedikit, yang penting dia menerima. Menggunakan yang halal. Jangan yang haram. Jangan menyakiti. Jangan mengkhianati apa yang telah dijadikan amanah untuk dijadikan untuk kita. Itu. Menulis cek sembarangan. Nih, teringat lagi. Di Al-Quran kamu tahu nggak? Surat Yasin. Ada kalimat apa? Yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tahu artinya?
Tahu, ya, dengarkan. Pada hari di mana waktu itu lidah kita terkunci, tidak lagi bisa berucap, tak lagi bisa berkata-kata. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Terus yang bicara wa tukallimuna aydihim. Nah, ini loh. Kedua tanganmu itu nanti ngomong. Wa tukallimuna, dia bicara ini, saya ya Allah dibuat nulis ini ya Allah. Saya dibuat ngambil ini ya Allah. Saya dibuat begini, saya dibuat ngopes, saya dibuat mukul, yang lebih kecil dipukul. Kenapa? Karena dianggap tidak akan berani melawan. Yauma nakhtimu ala afwahihim. Saya ngambil uangnya rakyat, saya ngambil uang ini. Ada uang haji, ada uang ya macam-macam kalah api. Ingat hati-hati. Pada waktu itu lidah Anda tak lagi sanggup untuk berbicara. Kalau sekarang masih enak. Ya walaupun di depan hakim banyak ini kita bisa bersilat lidah. Kita masih bisa berbicara hujah. Tapi waktu itu tidak ada. Tidak ada. Mulut terkunci, tangan yang berbicara, dan kaki menjadi satu. Siapa yang bisa menghindar pada waktu itu? Di hadapan ahkamul hakimin, Allah yang maha bijaksana. Makanya kengai tanah cek sembara cek bola kancang. Jangan menyakiti teman, buat dia sedekah, buat dia saja, biar dia bantu pencet mereka orang tuanya, kamu kasih pencet. Oh itu jadi pahala ini, jadi sakti. Guru ngaji nah, mari ngaji kasih pencet, bagus dong. Ada ganja, cara tangan itu digunakan untuk kebaikan. Allah, semoga bermanfaat.